Bayangin, kamu lagi jualan bubur pagi-pagi, tiba-tiba ditabrak mobil mewah cuma karena dia nggak sabaran. Tapi yang lebih bikin merinding, balasan dari perbuatan itu datang, nggak sampai sejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dulu ya. Komentar juga pendapat kalian di bawah, dan yang belum subscribe, ayo bantu channel ini berkembang dengan pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Seperti biasa, yuk rame-rame tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Biar berkah nonton videonya, dan semoga hidup kita selalu dilimpahi rahmat. Dan jangan lupa, tulis juga asal kota kalian dari mana. Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar. Pagi itu, suasana kota masih terasa sejuk. Jalanan belum terlalu ramai, dan langit baru saja memerah pertanda fajar telah tiba. Di sudut sebuah gang kecil, tampak seorang bapak tua mendorong gerobak buburnya perlahan. Namanya Pak Soleh, pria sederhana yang setiap hari setia berkeliling menjajakan bubur ayam buatan tangannya sendiri. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi semangat hidupnya masih membara. Bagi Pak Soleh, tak ada kata lelah selama anak dan istrinya bisa makan hari itu. Sejak subuh dia sudah bangun, memasak nasi, menyiapkan kuah kaldu, mengiris ayam, menata kerupuk, sambal, dan seledri di dalam wadah kecil. Semua itu dia lakukan sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Sambil menghela nafas panjang, Pak Soleh mulai mendorong gerobaknya, menyusuri gang-gang kecil, menuju jalanan besar yang biasanya jadi tempat mangkal langganan tetapnya. Tukang ojek, pedagang kaki lima, hingga pegawai yang buru-buru berangkat kerja. Tepat di perempatan kecil dekat sekolah dasar, Pak Soleh berhenti sebentar. Dia ingin membereskan posisi baskom besar berisi bubur, agar tak tumpah saat dorongan gerobaknya terkena jalanan berlubang. Saat itulah, suara klakson mobil terdengar kencang dari belakang. Pin, pin. Suara keras memekakan telinga, disertai teriakan kasar. "Woi, mau jalan apa enggak nih?" Pak Soleh terkejut. Perlahan ia menoleh ke belakang, dan di sana berdiri sebuah mobil Fortuner hitam mengilap. Jendela kaca terbuka, dan dari dalamnya terlihat seorang pria muda, mengenakan kacamata hitam, wajahnya angkuh, dengan tangan menggenggam rokok. Di sampingnya ada wanita muda berpakaian mencolok yang tampak ikut mengumpat. "Tuh orang, lama banget dorongnya. Nggak lihat apa gue mau ngejar waktu?" Pak Soleh mencoba tersenyum dan memberi isyarat maaf. Ia cepat-cepat mendorong gerobaknya ke pinggir. Tapi sayangnya, gerobaknya berat. Roda sebelah kanan sering nyangkut karena sudah longgar. Belum sempat Pak Soleh benar-benar menepi, tiba-tiba, brak. Bunyi hantaman keras terdengar. Fortuner itu melaju sedikit dan sengaja menyenggol gerobak dari samping. Gerobak pun terjungkal. Baskom bubur tumpah ke jalan, kuah berserakan, ayam suwir berserakan di atas aspal. Pak Soleh jatuh tersungkur ke tanah, lututnya lecet, tangannya terluka. Napasnya terengah-engah, matanya terbelalak antara kaget dan sedih. Warga sekitar yang melihat langsung berteriak, "Gila nih orang. Masa tukang bubur ditabrak?" Tapi si sopir Fortuner bukannya berhenti, dia malah makin jadi. Dengan wajah marah, dia turun dari mobil, menendang sisa-sisa gerobak yang sudah rusak dan berteriak, "Gue udah lambat nih. Ngapain lo jualan di tengah jalan? Salah siapa?" Pak Soleh hanya bisa duduk terdiam. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Matanya memandang bubur yang tumpah berceceran. Itu bukan cuma bubur, itu hasil kerja kerasnya sejak subuh. Itu harapan untuk bisa beli beras, bayar listrik, dan kasih uang jajan cucunya. Tapi semua hancur begitu saja, hanya karena seseorang yang merasa lebih berkuasa di jalanan. Beberapa pemuda mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Rekam, biar viral. Biar semua orang tahu kelakuan pengendara Fortuner ini. Sementara itu, beberapa ibu-ibu datang menolong Pak Soleh. Mereka bantu membalikan gerobaknya, membersihkan luka di lututnya, dan menyemangatinya. Tapi si sopir tetap tak merasa bersalah. "Udah gue gak punya waktu buat beginian," katanya sambil masuk kembali ke mobilnya dan menancap gas.
Namun, Tuhan tak pernah tidur. Orang-orang yang menonton hanya bisa menatap nanar sambil berkata pelan, "Lihat aja, Allah punya cara sendiri untuk membalas." Wajah Pak Soleh sayu, tapi bukan karena takut. Ia bukan orang yang suka membalas. Ia hanya menatap langit dan berkata, "Ya Allah, kalau memang ini kehendak MU, aku terima. Tapi tolong, beri aku kekuatan hari ini." Suasana menjadi hening. Tak ada lagi suara kendaraan. Hanya suara tangis kecil dari seorang anak yang melihat kakeknya terluka. Hati siapa yang tak pilu? Seseorang dari warga pun berkata, "Ini harus diangkat ke media. Ini keterlaluan. Udah banyak mobil mewah seenaknya di jalan." Dan benar saja, video yang tadi direkam, dalam waktu kurang dari 1 jam, mulai tersebar di media sosial. Tapi, cerita ini belum selesai. Karena sesuatu yang mengejutkan, baru saja terjadi. Beberapa menit setelah kejadian itu, mobil Fortuner hitam yang dikendarai oleh pria arogan tadi melaju dengan cepat di jalan utama. Pria itu, yang belakangan diketahui bernama Ardi, masih terlihat kesal dan mengumpat sendiri di dalam mobil. Ia merasa terganggu karena harus menunggu seorang tukang bubur yang menurutnya hanya menghambat jalan. Di sampingnya, kekasihnya, seorang wanita muda yang ikut menyaksikan kejadian itu, justru mendukung sikap kasarnya. Mereka merasa benar, merasa berhak menguasai jalan hanya karena berkendara mobil mewah. Namun, hanya beberapa ratus meter dari lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar suara aneh dari bagian mesin mobil. Ardi mengernyitkan dahi. Mobil Fortuner itu mulai tersendat-sendat. Awalnya ia berpikir ini hanya masalah bensin atau AC, tapi tidak. Tak lama kemudian, mesin mobil mati total. Seluruh sistem listrik padam. Dashboard mati. Setir terasa berat, dan pedal gas tak lagi merespons. Mobil yang semula melaju gagah itu, kini dia membeku di tengah jalan. Ini apaan sih? Kok mati? Ardi mulai panik. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan kembali mesin mobil, tapi tombol starter hanya mengeluarkan bunyi klik lemah, lalu mati. Dan belum cukup sampai di situ. Braa! Ban depan sebelah kiri meledak dengan keras, mengagetkan pengguna jalan lain. Mobil pun bergoyang ke samping, nyaris menabrak pembatas jalan. Orang-orang yang melihat langsung menghampiri, mengira mobil itu mengalami kecelakaan. Mas, gak apa-apa?" tanya salah satu warga. Tapi Ardi malah membentak, "Urus aja urusan kalian. Gue gak butuh bantuan." Namun sial tak berhenti di sana. Di saat Ardi mencoba keluar untuk memeriksa kondisi mobilnya, satu persatu orang di sekitar mulai mengenali wajahnya. Bukannya ini yang tadi nabrak tukang bubur ya?" "Iya, bener banget. Itu mobil Fortuner yang tadi." Gue lihat di TikTok, ini orangnya." Dalam waktu kurang dari 1 jam sejak kejadian, video Ardi yang menabrak gerobak Pak Soleh sudah tersebar luas. Bahkan beberapa akun media sosial dengan jutaan followers sudah mulai mengunggah cuplikan kejadian tersebut. Judul-judulnya pun sangat menyentuh. "Tukang bubur ditabrak mobil mewah, tapi tetap memaafkan," atau "2 orang teraniaya, azab datang secepat itu." Wajah Ardi kini jadi sorotan. Warganet mulai menggali identitasnya. Nama, alamat, plat nomor kendaraan, hingga akun media sosialnya, semua tersebar dalam waktu singkat. Komentar hujatan membanjiri setiap unggahan foto dan video miliknya. Baru kayak dikit udah songong. "Doa bapak tukang bubur lebih didengar Tuhan, bro. Semoga mobilnya mogok terus ya, biar tahu rasa." Lebih parah lagi, Ardi ternyata bekerja di sebuah perusahaan swasta ternama. Dan pimpinan perusahaan itu langsung mendapat laporan dari netizen soal kelakuannya. Tak butuh waktu lama, perusahaan tersebut mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Ardi sudah diberhentikan dengan tidak hormat, karena dianggap mencoreng nama baik perusahaan. Di saat yang bersamaan, beberapa rekan kerjanya ikut angkat bicara. Emang dari dulu kelakuannya arogan, suka pamer mobil, ngeremehin orang kecil. Kini, semuanya terbongkar. Karir Ardi runtuh hanya dalam 1 hari. Hidupnya berubah drastis karena satu tindakan yang mungkin dianggap sepele, menabrak tukang bubur karena kesal di jalan. Tapi balasan tak hanya datang dari dunia maya.
Mobil Fortuner miliknya harus dibawa oleh mobil derek, karena kerusakannya cukup parah. Bukan hanya mesin dan ban, tapi sistem kelistrikan mobilnya juga rusak total. Biaya perbaikannya mencapai puluhan juta rupiah. Namun yang paling menyakitkan bagi Ardi adalah rasa malu. Wajahnya sudah dikenal sebagai simbol kesombongan dan ketidakadilan di jalan raya. Sementara itu, tukang bubur yang ia tabrak justru mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. Banyak netizen yang mencari tahu siapa Pak Soleh, di mana dia biasa jualan, dan bagaimana bisa membantu. Beberapa selebgram bahkan menggalang dana untuk membelikan Pak Soleh gerobak baru. Ada juga pengusaha makanan yang menawarkan kerjasama agar Pak Soleh bisa berjualan di tempat yang lebih layak. Kontras yang sangat mencolok. Yang satu menindas, lalu hancur oleh karma yang cepat. Yang satu ditindas, tapi justru diangkat derajatnya oleh tangan-tangan tak terlihat. Hingga akhirnya, video permintaan maaf Ardi pun muncul. Dengan wajah tertunduk, ia meminta maaf kepada Pak Soleh dan seluruh masyarakat. Tapi, netizen tak semudah itu memaafkan. Banyak yang menganggap permintaan maaf itu hanya karena tekanan, bukan dari hati. Kalau gak viral, lo pasti gak bakal minta maaf. Tulis salah satu komentar. Enak aja, habis nginjek orang terus bilang maaf. Maaf itu cuma ucapan. Tapi rasa sakit hati Pak Soleh, siapa yang obati? Namun di balik segala hujatan, ada satu sosok yang tetap tenang. Ya, Pak Soleh. Ketika diwawancarai oleh media lokal, ia hanya berkata, "Saya sudah maafkan dia. Saya nggak dendam. Saya hanya ingin bisa jualan lagi, cari nafkah buat keluarga." Jawaban itu membuat netizen semakin kagum. Bapak tua yang ditabrak, dilukai, bahkan gerobaknya hancur, masih bisa memaafkan dengan ikhlas. Sementara si pelaku, yang punya segalanya, justru kehilangan semuanya hanya karena emosi sesaat. Kisah ini pun menyebar ke berbagai platform, Instagram, TikTok, Facebook, bahkan media online nasional. Dan semua orang sepakat bahwa peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa kesombongan tak akan pernah menang melawan ketulusan. Azab memang bukan urusan manusia. Tapi seringkali, Tuhan menunjukkan keadilannya di dunia, agar jadi pelajaran bagi kita semua. Sementara sosok Ardi menjadi sasaran hujatan masyarakat, kehidupan Pak Soleh perlahan berubah. Tanpa disangka, kisah pilunya menyentuh hati banyak orang. Apa yang awalnya menjadi cobaan berat, kini justru menjadi titik balik kehidupannya. Pagi-pagi keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Pak Soleh membawa bingkisan sembako dan uang tunai. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai penjual bubur keliling. Namun setelah melihat video kejadian kemarin, mereka merasa tersentuh dan ingin membantu. Salah seorang dari mereka berkata sambil menyerahkan bantuan, "Pak, jangan nyerah ya. Kami semua di sini tahu Bapak orang baik. Kami ingin bantu semampu kami." Pak Soleh hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang yang peduli. Ia yang semalam masih bersedih karena gerobaknya rusak, kini tersenyum haru. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua," jawabnya lirih, penuh rasa syukur. Tak lama setelah itu, datang rombongan dari komunitas sosial. Mereka membawa gerobak baru, lengkap dengan peralatan jualan yang lebih modern. Ada termos stainless, panci besar, kompor gas, dan bahkan cetakan nama, bubur ayam Pak Soleh, di bagian depan gerobak. Melihat semua itu, Pak Soleh langsung menangis di tempat. Dia tak bisa menahan air mata haru yang selama ini ia pendam. "Pak, ini hasil donasi dari ribuan netizen yang tergerak hatinya melihat kisah Bapak. Mereka nitip salam dan doa. Katanya, Bapak adalah sosok inspirasi karena masih bisa memaafkan, padahal sudah dizalimi," ucap salah satu relawan. Tak berhenti sampai di situ. Salah seorang pengusaha kuliner terkenal juga datang langsung ke rumah Pak Soleh. Ia menawarkan kerjasama untuk membuka kedai bubur permanen dengan merek Pak Soleh. Dengan penuh rendah hati, Pak Soleh awalnya menolak karena merasa belum pantas. Tapi sang pengusaha meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk apresiasi atas ketulusan dan kesabaran Pak Soleh. "Kedai itu akan kita bangun, dan Bapak gak usah keluar uang sepeser pun. Biar saya yang tanggung semuanya. Nanti Bapak cukup kelola dan tetap masak seperti biasa."
Kami yakin, bubur buatan Bapak bisa jadi ikon baru kota ini. Berita ini pun makin ramai. Media nasional mulai mewawancarai Pak Soleh secara langsung. Banyak yang kagum karena di usia yang tak lagi muda, dia masih mampu bersikap sabar dan memaafkan dengan lapang dada. Dalam salah satu wawancara, ia mengatakan sesuatu yang membuat banyak orang menitikkan air mata. Saya hanya tukang bubur. Saya nggak punya banyak. Tapi saya tahu, kalau kita hidup dengan niat baik, dan nggak pernah zalim ke orang lain, insya Allah Allah akan jaga kita. Kadang yang diuji bukan cuma orang miskin. Orang kaya juga diuji, cuma caranya beda. Saya percaya, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Ucapan itu viral. Cuplikan videonya dibagikan ulang oleh tokoh-tokoh agama, motivator, dan influencer dengan caption penuh haru. Sosok Pak Soleh mendadak menjadi ikon kesabaran, kesederhanaan, dan ketulusan yang dirindukan banyak orang di tengah kerasnya kehidupan modern. Sementara itu, Ardi semakin terpuruk. Karirnya hancur. Beberapa rekan yang dulu dekat mulai menjauh. Ia kehilangan banyak kontrak kerja. Bahkan sang kekasih, yang sempat tertawa saat mereka menabrak Pak Soleh, memilih pergi tanpa kabar. Ardi kini menyadari, apa yang dulu ia banggakan, mobil mewah, uang, dan status, ternyata tidak ada artinya saat ia kehilangan simpati dan kehormatan dari masyarakat. Ia mencoba meminta maaf lagi. Kali ini bukan hanya lewat video, tapi datang langsung ke rumah Pak Soleh. Dengan pakaian sederhana, ia menundukkan kepala dan membawa satu bingkisan kecil berisi buah dan air mineral. Tapi bukan itu yang membuat orang tersentuh. Yang membuat banyak warga terdiam adalah ekspresi wajah Ardi. Pucat, letih, dan penuh penyesalan. Pak, saya datang bukan buat membela diri. Saya tahu saya salah. Saya malu, Pak. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk minta maaf langsung, dari hati saya yang paling dalam. Pak Soleh tak berkata apa-apa. Ia memandang Ardi dengan mata teduh, lalu berkata, saya sudah maafkan kamu, sejak hari pertama. Tapi maaf bukan buat saya, Nak. Maaf itu buat hati kamu sendiri. Kalau kamu sudah ikhlas, Allah yang akan urus sisanya. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang hadir. Ardi menangis sejadi-jadinya. Ia tersungkur di hadapan Pak Soleh, meminta ampun, bukan hanya atas kesalahannya, tapi atas kesombongan yang selama ini menghancurkan hidupnya sendiri. Peristiwa ini kemudian menjadi pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Harta, jabatan, dan kendaraan mewah, semua itu hanya titipan. Tapi sikap, akhlak, dan perlakuan kita kepada sesama, itulah yang benar-benar akan dikenang orang lain setelah kita tiada. Kisah Pak Soleh dan Ardi menjadi simbol nyata bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kesombongan. Bahwa dua orang yang teraniaya tidak akan tertolak, dan bahwa balasan Tuhan bisa datang dalam bentuk yang sangat nyata, cepat, tepat, dan tak terduga. Kini, kedai bubur Pak Soleh menjadi tempat favorit banyak orang. Bahkan pelanggan dari luar kota datang, hanya untuk mencicipi bubur dan bersalaman langsung dengannya. Ia selalu menyapa semua tamunya dengan senyum hangat dan ucapan sederhana. Silakan makan, semoga hari Anda penuh keberkahan. Dan setiap kali ditanya kenapa bisa setegar itu, ia hanya menjawab, karena hidup ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang jadi manusia yang lebih baik, setiap harinya. Jadi teman-teman, kisah ini semoga bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah anggap remeh orang lain, apalagi yang sedang berjuang demi sesuap nasi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan sholawat di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.